you today? I hope you are fine and welcome back to Miss Wina channel. And Miss Wina will guide you to learn our subject today, tematik, tema 2B, subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Okay, this is only for mark level, ya. And before we start our lesson, let's pray together. And your friend Yovita will get us to pray together. Let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing. Now we want to study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Pembelajaran kita hari ini tema 2B subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Kita masuk ke pembelajaran 5. Cara bermain tongkat estafet. Pertama, membuat kelompok dan setiap kelompoknya itu berbaris ke belakang. Lalu yang kedua, anak yang berdiri paling depan mendapat giliran pertama. Lalu yang ketiga, anak pertama memberikan tongkat estafet kepada anak yang di belakangnya. Yang keempat, tongkat estafet tadi itu yang dari anak pertama diberikan kepada anak yang di belakangnya dengan memutar tanpa berpindah tempat. Ya, yang kelima, anak kedua yang menerima tongkat estafet tadi memberikan tongkat estafetnya kepada anak yang di belakangnya. Begitu seterusnya sampai tongkat itu berada pada anak yang paling belakang. Setiap hari Senin pagi, siswa SD Pelangi melaksanakan upacara bendera. Siswa harus menaati aturan tata tertib upacara bendera seperti yang pertama adalah berbaris di lapangan dengan rapi, ya. Lalu aturan tata tertib upacara bendera yang kedua adalah siswa harus memakai seragam sekolah dengan lengkap. Yang ketiga, siswa tidak boleh mengobrol dan bercanda. Yang keempat, siswa melaksanakan upacara bendera dengan tekun dan disiplin. Perhatikan gambar berikut. Adakah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa pada gambar? Pelanggaran apa saja kah? Tadi kita sudah mempelajari aturan-aturan dalam mengikuti upacara bendera, ya. Yang pertama kita harus memakai seragam sekolah dengan lengkap. Nah, perhatikan di gambar ini. Ada siswa yang tidak memakai seragam sekolah dengan lengkap. Di sini siswa perempuannya tidak pakai sepatu warna hitam. Lalu yang kedua, ada siswa yang mengobrol atau cerita-cerita. Padahal itu kan tidak boleh dilakukan selama kita upacara, ya. Itu namanya siswa yang tidak tekun dan disiplin mengikuti upacara. Lalu ada lagi kah? Iya, yang ketiga adalah berbaris dengan tidak rapi. Kenapa berbaris dengan tidak rapi? Coba perhatikan anak yang berbicara itu. Tangannya sudah tidak menghormat bendera lagi saat pengibaran bendera, ya kan? Nah, hari ini kita juga mempelajari adik samba. Adakah yang tahu apa itu adik samba? Iya, adik samba merupakan singkatan dari apa, lalu singkatan dari di mana, kapan, siapa, lalu mengapa, dan bagaimana. Sekarang perhatikan cerita mengamati benda-benda di sekolah. Di buku kamu halaman 80 ya. Lani dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Mereka diminta membuat laporan pengamatan benda-benda di sekolah. Kelompok Lani berencana mengamati benda-benda yang ada di perpustakaan. Lani dan kelompoknya pergi ke perpustakaan. Di sana mereka menemukan banyak benda. Ada globe, jam dinding, meja, dan kursi. Rak dan buku-buku tertata rapi di sana. Di sana juga ada hiasan dinding berupa lukisan. Mereka mencatat semua benda yang ada di perpustakaan. Catatan ini sebagai bahan membuat laporan hasil pengamatan.
Setelah mendaftar semua benda, mereka juga menuliskan ciri-ciri benda, mulai dari wujudnya hingga bentuk benda tersebut. Nah, dari cerita ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan ini mengandung adik samba. Yang pertama, apa tugas yang diberikan ibu guru kepada Lani dan teman-temannya? Membuat laporan pengamatan benda-benda di sekolah. Di mana mereka melakukan pengamatan? Jawabannya di sekolah, ya. Lalu, siapa saja yang bertugas mengamati benda-benda di sekolah? Ya, dari teks tadi kita sudah baca yang bertugas itu adalah Lani dan kelompoknya. Mengapa mereka mencatat benda-benda tersebut? Karena catatan tersebut sebagai bahan membuat laporan hasil pengamatan Lani dan kelompoknya tadi, ya. Bagaimana cara mereka membuat laporan pengamatan? Cara mereka itu adalah dengan mendaftar semua benda lalu menuliskan ciri-ciri benda tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Siswa yang disiplin adalah siswa yang menaati peraturan sekolah, seperti tiba tepat waktu di sekolah, selalu memakai seragam yang rapi dan bersih, selalu mengerjakan tugas sekolah, dan lain-lainnya lagi ya. Peraturan sekolah harus ditaati. Supaya apa? Supaya menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab, serta tidak mengganggu kegiatan belajar di sekolah. Sekarang buka buku tematik kamu halaman 83 ya. Cerita Made mengikuti kegiatan futsal. Made mengikuti futsal sebagai kegiatan tambahan di sekolah. Made dan teman-temannya berlatih setiap hari Jumat sore. Futsal mirip dengan sepak bola, hanya saja jumlah pemain futsal lebih sedikit dibandingkan sepak bola. Pemain futsal 5 orang sudah termasuk penjaga gawang, begitu juga dengan ukuran lapangannya. Lapangan futsal lebih kecil. Lama bermain futsal juga berbeda dengan sepak bola. Dalam olahraga futsal, lama waktu bermain adalah 2 kali 20 menit. Tetapi aturan dalam permainan futsal umumnya sama dengan sepak bola. Made dan teman-temannya selalu bersemangat saat latihan. Mereka juga sering mengikuti pertandingan dan mendapat juara. Nah, sekarang kita akan membuat pertanyaan dari adik Samba ini. Yang pertama, apa kegiatan diikuti Made? Adalah kegiatan futsal ya. Adik Samba, sekarang yang di-nya. Di itu artinya di mana? Di mana Made bermain futsal? Made bermain futsal di lapangan futsal sekolah ya. Lalu yang adik Samba yang huruf K, K itu artinya kapan? Kapan Made dan teman-temannya berlatih futsal? Made dan teman-temannya berlatih futsal setiap hari Jumat sore. Lalu S itu SA, siapa? Siapa yang mengikuti kegiatan futsal? Made dan teman-temannya. Mengapa Made mengikuti futsal setiap Jumat sore? Karena Made mengikuti kegiatan tambahan di sekolah. Lalu yang adik Samba, ba itu artinya bagaimana? Bagaimana perbedaan futsal dengan sepak bola? Ya, perbedaannya adalah pertama, lama bermain futsal berbeda dengan sepak bola. Ya, dalam olahraga futsal, lama waktu bermainnya 2 kali 20 menit. Lalu, bedanya lagi adalah jumlah pemain futsal lebih sedikit dibanding sepak bola. Pemain futsal hanya 5 orang sudah termasuk penjaga gawang. Ukuran lapangannya juga lebih kecil. Berikut arti dari beberapa kata beserta kalimatnya. Ini dari textbook tematik kamu halaman 84. Yang pertama, arti dari futsal. Futsal itu artinya permainan sepak bola dengan lapangan dan gawang lebih kecil. Biasanya dimainkan di dalam ruang yang besar, masing-masing terdiri atas 5 orang. Contoh kalimatnya,
Made dan teman-temannya bermain futsal di lapangan. Lalu arti kata kedua, kegiatan. Kegiatan artinya aktivitas atau usaha. Contoh kalimatnya, Made mengikuti futsal sebagai kegiatan tambahan di sekolah. Arti kata yang ketiga, hobi. Artinya kegemaran, kesenangan istimewa pada waktu senggang. Contoh kalimatnya, hobi saya bermain bulu tangkis. Arti kata yang keempat, durasi. Artinya lamanya sesuatu berlangsung, rentang waktu. Contoh kalimatnya, Nina belajar matematika dengan durasi 60 menit. Yang kelima, arti dari kata lapangan. Artinya tempat pertandingan. Contoh kalimatnya, Tony bermain di lapangan. Nah, anak-anak teacher sudah belajar perkalian dengan mengisi tabel perkalian kan? Hasil pembagian dapat ditentukan menggunakan tabel perkalian. Perhatikan tabel perkalian ini. Perhatikan kotak biru, angka 28. Angka 28 itu berada di baris 4, kolom 7. Pertanyaannya, kita akan mencari hasil dari 28 dibagi 4. Nah, tadi kan 28 itu ada di baris 4. Sekarang kita perhatikan letak kolomnya. 28 ada di kolom 7. Sehingga 28 dibagi 4 sama dengan 7. Ya. Sekarang perhatikan contoh berikut. Tuliskan bentuk pengurangan berulang, pembagian, dan perkalian berdasarkan cerita berikut. Nina, Lani, dan Deli sedang membuat karya dari bahan kertas origami. Mereka mempunyai kertas origami sama banyak. Jumlah seluruh kertas origami mereka adalah 24 lembar. Berapa banyak kertas origami mereka masing-masing? Nah, Nina, Lani, Deli itu berarti ada 3 orang. Nah, kita mau cari tahu dari 3 orang ini, setiap orang punya berapa lembar kertas origami. Maka 24 jumlah seluruh kertas origami kita kurangkan dengan banyak orangnya tadi, 3. Kita kurangkan 3 sampai sebanyak berapa kali, sehingga dia sampai hasilnya nanti 0. Maka 24 dikurang 3, kurang 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 3, sama dengan 0. Maka 24 dibagi 3 sama dengan, karena 24 dikurangi 3. 3-nya ada sebanyak 8 kali ya. 24 itu dikurangi 3 sebanyak 8 kali. Sehingga 24 dibagi 3 sama dengan 8. Sekarang kita mau buktikan apakah benar 24 dibagi 3 sama dengan 8. Karena kalau 24 dibagi 3 sama dengan 8, itu artinya setiap orang, setiap anak memiliki 8 kertas origami. Nah, karena setiap anak memiliki 8 kertas origami, itu sama artinya dengan 3 dikali 8. 8 tambah 8 tambah 8. Setelah dijumlahkan, ternyata hasilnya 24. Ya, jadi benar ya, 24 dibagi 3 itu sama dengan 8. Jadi, dapat disimpulkan hubungan pembagian dan perkaliannya adalah 24 dibagi 3 sama dengan 8. Sedangkan 3 kali 8 itu sama dengan 24. That's all our learning for today. Thank you for watching. Thank you for your kind attention. And before we close our learning, let's pray together. And your friend, Felisa, will get us to pray together. Let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing. Now we have done our learning today. Please bless us and guide us in the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Bye-bye, friends. Oke, bye-bye. See you on the next video. Tetap semangat dan jaga kesehatan. God bless you, my dear students. Bye.